Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Rahayu, NIM 17 dari Pendidikan Kimia 6A, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai indikator alami asam basa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta 2 dengan dosen pengampu Pak Tony Veronica MPD dan Ibu Rizky Nursolehat MPD. Asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dulu. Asam merupakan berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang berarti cuka, sedangkan basa berasal dari bahasa Arab yaitu alkali yang berarti abu. Tiga teori yang menjelaskan mengenai asam basa menurut para ahli. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Arrhenius merupakan seorang ilmuwan kimia yang berasal dari Swedia yang berhasil mengemukakan mengenai konsep asam dan basa dan dapat diterima hingga saat ini. Konsep tersebut dinamakan dengan teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan senyawa yang dapat melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Contohnya asam klorida atau HCl dan asam sulfat atau H2SO4. Selanjutnya berdasarkan H+ yang dihasilkan ketika larut dalam air. Menurut Arrhenius ada 3 jenis-jenis asam. Yang pertama yaitu monoprotik yang dapat menghasilkan 1 H+, yang kedua yaitu diprotik yang dapat menghasilkan 2 H+, dan yang ketiga yaitu triprotik yang dapat menghasilkan 3 H+. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- saat dilarutkan dalam air. Contohnya ada natrium hidroksida dan barium hidroksida. Akan tetapi teori asam basa Arrhenius ini memiliki kelemahan, yaitu hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja dan tidak dapat melepaskan sifat asam dan basanya jika tidak melalui pembentukan ion H+ dan OH-. Selanjutnya yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana seorang ilmuwan kimia yang berasal dari Denmark dan Inggris mengemukakan bahwa asam merupakan spesies yang dapat mendonorkan proton atau H+ dan dapat membentuk asam konjugasi. Sedangkan basa merupakan spesies yang dapat menerima atau akseptor proton H+ dan dapat membentuk basa konjugasi. Keduanya disebut pasangan asam dan basa konjugasi. Yang terakhir yaitu teori asam basa Lewis, di mana seorang ilmuwan kimia yang berasal dari Amerika Serikat bernama Lewis yang mengemukakan bahwa asam dan basa dapat melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas atau yang disebut dengan PEB. Menurut Lewis, asam adalah akseptor yang dapat menerima PEB, sedangkan basa adalah yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak zat yang termasuk ke dalam asam dan basa. Contohnya yaitu lemon dan air aki yang termasuk ke dalam senyawa asam, sedangkan daun sirih dan sabun termasuk ke dalam senyawa basa. Apabila kita cicipi, senyawa asam akan terasa asam dan kesat, sedangkan senyawa basa akan terasa pahit dan licin. Selanjutnya yaitu ada indikator asam dan basa. Indikator merupakan zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Ada beberapa jenis indikator yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa. Yang pertama yaitu kertas lakmus, yang kedua indikator universal, dan yang ketiga indikator alami. Akan tetapi, di sini kita akan membahas mengenai indikator alami yang dapat mengidentifikasi asam dan basa. Indikator alami ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik berupa bunga, sayur-sayuran maupun buah-buahan. Contohnya ada kol ungu, bunga sepatu, kulit manggis, wortel, dan kunyit.
Bahan alam ini tidak bisa langsung kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa, melainkan harus dibuat larutan terlebih dahulu. Maka dari itu, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk mengekstrak bahan alam tersebut. Cara yang pertama yaitu dengan menggerus bahan alam, kemudian tambahkan sedikit air dan saring. Lantas cara kedua yaitu bisa kita rebus atau rendam ke dalam air panas, kemudian dinginkan dan kita saring. Apakah semua tumbuh-tumbuhan bisa dijadikan sebagai indikator alami? Jawabannya adalah tidak. Karena bahan alam yang dijadikan sebagai indikator asam basa yaitu hanyalah yang menunjukkan warna berbeda, asam, basa, dan netral. Akan tetapi, bahan alam tersebut memiliki kelemahan yaitu warna yang dihasilkan tidak stabil. Adapun untuk perubahan warna mengenai indikator alam yang digunakan dalam menganalisis dari asam dan basa dapat dilihat dalam tabel berikut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.